Manchester United berhasil menjadi juara Piala FA sedangkan Manchester City gantian masuk goa. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil final FA Cup yang baru main kemarin itu. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu lah final Liga Malam Jumat kemarin ya kan, antara Atalanta versus Bayer Leverkusen. Menurutku kedua tim ini layaklah lolos ke partai final. Atalanta berhasil lolos ke partai final setelah berhasil menjadi juara grup D, kemudian di babak 16 besar berhasil mengalahkan Sporting Lisbon dengan agregat 3-2. Di perempat final orang ini juga menterpongkengkan calon juara yaitu Liverpool. Yang dibantai-bantai 3-0 di Anfield itu loh. Kok bisa mereka dibantai di Anfield yang katanya angker bagi tim lawan? Kukira angker ternyata lawan komputer. Di semifinal Atalanta juga menang lawan Marseille dan mereka pun akhirnya masuk ke final. Di sisi lain Bayer Leverkusen juga finish sebagai juara grup H dengan poin sempurna dan mencetak 19 gol dalam 6 pertandingan. Ngeri kali ya, macam main di mode easy ya kan. Di 16 besar mereka menang lawan Karabakh, di perempat final memulangkan aib Inggris lainnya yaitu West Ham, dan di semifinal menterpongkengkan AS Roma. Di partai final kedua tim ini datang dengan membawa rekor masing-masing. Ini menjadi partai final pertama bagi Atalanta di kompetisi Eropa. Sedangkan Bayer Leverkusen masih mempertahankan rekor invincible-nya di musim ini. Partai final ini pun dimainkan di Dublin Arena, Irlandia. Kurasa kenapa pertandingan ini dimainkan di Irlandia yaitu supaya si Kelleher bisa balik kampung terus nonton Atalanta jadi juara. Menit ke-12, Ademola Lookman berhasil membawa Atalanta unggul berkat golnya memanfaatkan crossing dari Zappacosta. Biawak kali ya, malah ngelamun pula si Palacios ini. Kok bisa lah bola di depannya ditengok-tengoknya aja? Ini Palacios atau pala biawak, aku pun bingung ya kan. Di menit ke-26, Atalanta bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0 berkat asis dari Ademola Lookman lagi. Jago juga si Lookman ini. Baru 26 menit main udah nyetak brace aja dia. Coba kalau itu si Lingard, dalam 26 menit main udah 14 kaca rumah orang berserak dibikinnya karena melencengnya syutingannya. Habis ketinggalan 2 gol makin semangat lah para pemain Leverkusen buat nyerang. Tapi sampai babak pertama habis nggak bisa juga orang ini nyetak gol. Skor 2-0 pun bertahan sampai babak pertama habis. Masih semangat lah ini fans Leverkusen ya kan? Masih bisa comebacknya ini. Udah biasa kok kita ketinggalan 2-0 habis itu comeback jadi 2-2. Selalu aja lah. Paling ngepreng-ngepreng aja nih si Xabi Alonso ini. Di babak kedua, Xabi Alonso memasukkan Victor Boniface menggantikan Josip Stanisic. Sedangkan Gasperini memasukkan Scalvini menggantikan Kolasinac untuk memperkuat pertahanan. Di babak kedua ini ku tengok udah macam main setengah lapangan aja lah. Leverkusen masih sibuk nyerang dan aku masih sibuk bacotin MU. Dan di menit 75 lagi dan lagi Ademola Lookman berhasil menjebol gawang Leverkusen dan mencetak hat-trick di pertandingan ini. Gila, paten kali si Lookman di match ini. Dia acak-acaknya sendiri bek Leverkusen. Udah macam si Antoni lah dia aku tengok. Emang Antoni pernah dia acak-acaknya bek lawan nol? Ngacak-ngacak bek lawan enggak, tapi ngacak-ngacak tim sendiri iya. Karena gol ini barulah tersadar fans Leverkusen. Ini enggak ngeprank lagi kayaknya nih Wak. Matilah kita. Kita yang diprank sama Atalanta. Setelah ketinggalan 3 gol, aku rasa udah nyerah lah si Xabi ini. Pemain inti macam Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong ditarik keluar sama dia. Sedangkan si Gasperini udah santai kali lah. Bahkan pemain yang namanya Tolol pun dimasukkan. Tolol itu nol, bukan tolol. Nggak. Tolol itu bacanya. Gak usah kalian tolol-tololi aku. Keunggulan 3-0 buat Atalanta bertahan sampai pertandingan habis. Kemenangan ini membuat Atalanta mendapatkan trofi Eropa pertama mereka dalam sepanjang sejarah. Ini juga sekaligus mengakhiri puasa gelar mereka yang terakhir kali didapatkan 60 tahun yang lalu. Gila kali ya kan, sampai 60 tahun mereka puasa trofi. Udah seumuran lah ini sama fans-fans AC Milan lah aku rasa. Aku harus ngucapin selamat lah buat Atalanta ya kan. Woi, kau jangan selamat-selamat aja kau nol, tanggung jawab lah kau. Gara-gara prediksimu ini makanya tim kami kalah. Kok jadi nyalahin aku pula kalian? Salahin kalian lah tim kalian sendiri. Kalian yang salah, udah tahu ini partai final malah cosplay jadi Arsenal. Kemenangan Atalanta ini juga memutus rekor invincible Bayer Leverkusen di musim ini yang udah berlangsung selama 51 match. Padahal banyak kali lah yang prediksi Bayer Leverkusen akan easy win di match ini termasuk aku. Bisa mereka main 51 kali, 51 yang gak pernah kalah termasuk lawan Bayern Munchen. Lawan Munchen menang, tapi lawan Atalanta terpongkeng pula. Kalau tahu kayak gini mending WA aja kalian dari awal, bisa cari alasan kalau kalah soalnya ya kan. Padahal mereka bisa menangnya 3-0 pas lawan Munchen. Tapi malah terbantai pula sama Atalanta yang cuma peringkat 5 di Serie A. Coba kita tanya dulu Bang Sabi, kok bisa mereka kalah lawan Atalanta? Bang Sabi, kok bisa kalian kalah lawan Atalanta? Padahal Munchen aja bisa kalian bantai-bantai. Oh beda lah nol, ini kompetisi Eropa, bukan Bundesliga. Menang lawan Munchen itu nggak payahnya. Orang main di Liga Petani aja pun mereka peringkat 3. Yang biawaknya si Sabi ini jarang nih orang nonton Leverkusen main. Tapi gitu di final dan mungkin banyak orang yang baru ini nengok Leverkusen main selama hidupnya, di situ pula mereka kalahnya. Orang yang baru nengok mereka main pun kurasa langsung bilang kayak gini. Biawak kayak gini mainnya tim yang katanya nggak pernah kalah musim ini. Lawan MU lapis 2 aja pun kurasa masih imbang. Kalau lawan tim utamanya baru Leverkusen menang.
Menurutku, penyebab kekalahan Leverkusen ini adalah taktik Xabi yang memilih untuk bermain tanpa seorang striker murni. Entah dia ini meremehkan atau overthinking, aku juga nggak tahu. Di match ini, Xabi Alonso lebih memilih memainkan Amine Adli di posisi striker dan memainkan Jeremy Frimpong lebih ke depan. Saking jeniusnya jadi suka ngide si Xabi ini. Kau nggak usah sok-sok bikin taktik nggak jelas bang. Kau itu Xabi, bukan Ten Hag. Selain itu, aku juga salut kali lah sama Ademola Lookman di match ini. Dia bisa memutus rekor invincible Bayer Leverkusen dan nyetak hat-trick di partai final. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau si Lookman ini pernah jadi pemain gagal di Liga Inggris. Pemain timnas Nigeria ini pernah bermain untuk Everton, Fulham, dan Leicester City. Kenapa kok nggak pernah main di Arsenal bang? Walah 0-0, aku ini pemain gagal di Liga Inggris. Biarpun begitu bukan berarti aku mau main di tim yang gagal juara Liga Inggris. Selain itu, si Lookman ini juga menjadi pemain asal benua Afrika pertama yang bisa nyetak hat-trick di partai final Eropa. Respect lah buat Bang Lookman ya kan? Pemain yang gagal di Liga Inggris bisa menjadi pahlawan Atalanta dan cetak hat-trick di final. Gini lah baru betul, bukan macam si Lingard. Gak cukup gagal di Inggris, pindah ke Korea, gagal juga. Satu lagi, orang yang bikin aku salut di match ini adalah pelatih Atalanta yaitu Gasperini. Dia ini merupakan salah satu pelatih paling tua di Liga Italia saat ini. Si Gasperini sekarang udah berusia 66 tahun. Nah di usia 66 tahun inilah baru dia pertama kali masuk final dan merasakan juara. Gasperini inilah contoh orang yang selalu bekerja keras dan berjuang tanpa kenal waktu. Di saat banyak pelatih-pelatih lain yang udah mencapai final dan menjadi juara sebelum umur 50 tahun, si Gasperini ini baru bisa merasakannya saat dia hampir berusia 70 tahun. Ini juga hasil dedikasinya setelah melatih Atalanta selama 8 tahun. Di bawah asuhan si Gasperini juga Atalanta berkembang menjadi kuda hitam yang diperhitungkan di Serie A dan juga kompetisi Eropa. Bahkan di bawah Gasperini, Atalanta ini juga pernah menembus perempat final UCL pada tahun 2020 lalu. Dan di final inilah dia membuktikan dirinya ini bukan pelatih sembarangan lah. Melawan pelatih yang lagi naik daun dan diambang rekor invincible, man-to-man marking dan pressing pemain Atalanta ke Leverkusen bikin Xabi Alonso pening ya kan? Ya itulah makanya dibilang jangan melawan orang tua. Kalian tengoklah kualat kalian jadinya kan? Buat fans Bayer Leverkusen, kalian gak usah terlalu sedih kali lah. Udah double winner juga ya kalian setelah menang di FA Pokal kemarin. Udah prestasi yang membanggakan lah itu. Meskipun agak sial juga ya kan, cuma kalah sekali itu pun di final lawan Atalanta. Cuma janganlah karena satu kegagalan ini menghancurkan kebahagiaan kalian memenangi Liga dan di FB Pokal. Bersyukur aja lah kalian dapat 2 piala dalam semusim ini. Masih banyak orang yang gak seberuntung kalian musim ini. Kalian tengok lah itu si Harry Kane, udah macam Arsenal kita tengok dia. Musim ini nyetak gol aja yang banyak, tapi pialanya nggak ada. Oke, masuklah kita ke inti bacotannya partai final FA Cup. Partai final ini mempertemukan dua tim dari kota Manchester yaitu Manchester City dan Manchester United. Bisa dibilang derby Manchester lah ini. Manchester yang satu klub yang tajir sedangkan yang satunya lagi korban banjir. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi MU untuk bisa bermain di Europa League musim depan. Kalau sampai musim depan gak lolos ke kompetisi Eropa, mending main di divisi Championship aja ya kan? Soalnya gak ada bedanya sama Luton Town. Pertandingan final ini dimainkan di tempat yang netral yaitu Stadion Wembley. Kalau mau dibikin di Old Trafford nggak mungkin ya kan, udah jadi tambak lele soalnya. Sebelum pertandingan ini banyak rumor yang mengatakan bahwa Erik ten Hag akan dipecat setelah pertandingan ini. Biasanya kalau ada rumor dipecat kayak gini bisa tiba-tiba dia jadi jago ya kan, macam Scholle dulu lah. Jadi keadaan ini mau nggak mau memaksa ten Hag untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Udah macam zaman penjajahan ya kan, cuma ini yang lucunya orang Belandanya yang disuruh kerja paksa. Di pertandingan ini, Pep Guardiola agak merotasi beberapa pemain andalannya. Nathan Ake dan Johnston dimainkan sebagai duet bek tengah untuk menggantikan Ruben Dias dan Manuel Akanji. Matteo Kovacic juga dimainkan untuk mengisi lini tengah. Sedangkan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland masih dipercaya menjadi andalan di lini serang. Sementara itu, Erik ten Hag masih menggunakan taktik yang sama dengan match sebelumnya. Emang di match sebelumnya Erik ten Hag pakai taktik apa, Nol? Nah, ini dia masalahnya. Di match sebelumnya Erik ten Hag main gak pakai taktik. Makanya Pep Guardiola pun bingung mau di-counter pakai taktik apa ya kan? Di lini serang, Erik ten Hag kembali memasang duo Bruno Fernandes dan McTominay. Marcus Rashford juga kembali dimainkan untuk menggantikan Amad Diallo. Sedangkan di lini belakang ada duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez yang udah sembuh dari cedera. Kalau aku tengok formasi ini berbentuk dua biawak ya kan? Kalian tengok lah ini. Di babak pertama ini, beberapa kali counter cepat dari pemain-pemain MU membuat bebek City kewalahan. Beda kali lah mainnya City di match ini ku tengok. Banyak kali orang ini salah passing dan bikin blunder berbahaya di area sendiri. Dan betul aja blunder terjadi di menit ke-30. Umpan jauh Diogo Dalot salah diantisipasi sama Gvardiol dan berhasil disambar oleh Garnacho menjadi gol. 1-0 MU pun unggul. Pahok kali si Gvardiol ini. Bukannya ngasih asis ke Haaland malah ngasih asisnya ke Garnacho pula dia. Kebanyakan minus si biau ini kurasa, makanya si Garnacho yang dikiranya Haaland. Kok malah aku pula yang kau salahin, Nol? Kan kau tengok si Ortega ini yang maju-maju sendiri. Biawak, masih untung lah si Ortega ini mau maju-maju. Gak kau tengok itu Arsenal udah 20 tahun pun tetap gak maju-maju juga. Menit ke-37 petaka lagi buat City. Serangan balik cepat dari Garnacho berhasil diteruskan oleh Rashford menjadi gol. Cuma skornya gak berubah karena golnya offside.
2 menit kemudian lah Kobbie Mainoo berhasil memperbesar keunggulan MU berkat golnya memanfaatkan asis cantik dari Bruno Fernandes. Paten kali lah bocil satu ini. Memang cocok lah kalau dia disebut Wonderkid. Bukan macam si Anthony, daripada main bola lebih cocok lagi dia nonton YouTube Kid. Skor pun menjadi 2-0 dan bertahan hingga babak pertama habis. Asli lah di luar ekspektasi banyak orang lah ini. Banyak orang mengira bakalan dibantai-bantai MU sama City. Bisa pula malah MU unggul 2-0 di babak pertama. Di ruang ganti langsunglah dikeplak-keplak satu-satu kepala pemain City ini sama si Pep. Woi, sadar kalian, sadar. Ini partai final loh biawak. Jangan mabuk terus kalian. Kalau emang kalian udah gak niat lagi main di sini, biar ku tendang kalian ke Old Trafford sana. Ah, nggak mau lah coach, mending di sini lah aku main bola. Daripada di sana main bola enggak disuruh kerja bakti bersihin sisa banjir yang ianya. Di babak kedua, Pep Guardiola memasukkan Jeremy Doku dan Manuel Akanji untuk menggantikan Mateo Kovacic dan Nathan Ake. Sejak masuknya si Doku ini makin berbahaya serangan-serangan dari City. Menit ke-56 menerima umpan dari Jeremy Doku, syuting keras Haaland masih mengenai Mistar. Baru inilah ada hal berbahaya yang dilakukan Haaland sepanjang match ini. Selebihnya dia cuma jalan santai aja macam Barbarian King. Kemudian si Pep kembali melakukan pergantian dengan memasukkan Julian Alvarez untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Agak banyak juga orang yang syok nengok pergantian ini. Tapi cuman lah emang gak kelihatan si De Bruyne di match ini. Kayaknya pas mau diganti ini aja dia baru kelihatan. Karena serangannya nggak ada yang bisa menembus pertahanan MU, City lebih banyak mencoba syuting dari luar kotak penalti. Tapi semua upaya itu masih bisa digagalkan sama Onana. Cuma emang akhir-akhir ini jago kali si Onana ini. Beda kali waktu di awal musim. Kalau di awal musim lebih mirip Nana di Mobile Legends lah kurasa. Apakah kau ingin berteman dengan Onana? Menit ke-73, Rashford dan Martinez ditarik keluar untuk digantikan sama Hollywood dan Johnny Evans. Tapi karena mengulur waktu, sampai ribut lah si Walker sama si Martinez. Woi biawak, cepatlah kau keluar dari sana. Ngapain kau lama-lama lagi di sini? Ah, bising kali pun kau. Ku tarik nanti biawakmu itu terdiam kau. Mau ku tarik biawakmu? Hah? Mau? Biar slow kau sikit jadi orang. Di menit 87, syutingan Doku dari kotak penalti lagi-lagi bisa ditepis sama Onana. Tapi ke dalam. Biawak baru juga dipuji-puji. Langsung berselemak si Onana ini. Kukira udah serius, rupanya cosplay Karius. Setelah kebobolan ini, Erik ten Hag lebih memilih untuk parkir bus dengan memasukkan Mason Mount dan Victor Lindelof untuk menggantikan McTominay dan Garnacho. Di masa injury time makin semangat City memang nyerang, tapi hingga akhir babak kedua gak ada lagi gol tambahan yang tercipta. MU pun dipastikan menjadi juara FA Cup usai mengalahkan City dengan skor 2-0. Langsunglah diangkat si Martinez, si Ten Hag kan udah mau di Smackdown aja pula dia ini. Jangan kau Smackdown si Ten Hag itu bang. Nggak kau Smackdown pun udah downnya dia karena mau dipecat. Kemenangan ini membuat MU gak jadilah puasa trofi musim ini. Tapi pokoknya Manchester City ini kok bisa mereka kalah sama tim yang hampir kena comeback sama Coventry City. Kurasa kalau Coventry City ini main di Liga Inggris bisa lah mereka jadi juara. Orang juara liganya pun kalah sama korban bencana. Fans City apa tanggapannya nengok kekalahan kalian di final ini? Ya cuman lah nol, bersyukur aja lah kami. Cuma memang agak sedikit kecewa. Padahal kami berharapnya City ini bisa back to back treble. Kenyataannya malah bikin sebel. Bikin sebel bang, gak sosok mental anak kalian, jijik kali aku dengarnya. Status sebagai juara FA Cup juga membuat MU mendapatkan satu tiket untuk bermain di Europa League musim depan. Menurut gue emang lebih cocok si MU ini main di Liga Eropa. Emang kenapa nol? Soalnya kalau di Liga Champions mereka cuma jadi tim papan bawah. Selain itu, hasil ini juga membuat Chelsea nggak jadi main di Europa League dan harus tergusur ke Conference League. Buat fans Chelsea cemar pendapatnya habis nggak lolos ke Europa League. Walah 0-0, boro-boro mau mikirin Europa League. Orang pelatih pun kami masih nyari. MU juga bikin Newcastle nggak jadi main di Eropa musim depan. Padahal secara peringkat MU di Liga masih di bawah Chelsea dan Newcastle. Bisa pula MU jadinya main di kasta Eropa yang lebih tinggi dari Chelsea dan Newcastle. Memang agak kelihatan nggak adil lah bagi fans Chelsea dan Newcastle. Tapi emang udah kayak gitu lah aturannya ya kan. Menang piala-piala kayak gini bisa jadi penyelamat buat tim yang berselamat di Liga tapi bisa tetap main di Eropa. Bisa jadi musim depan MU juara Liga Malam Jumat dan jadi masuk Liga Champions ya kan. Tapi di Liga Inggrisnya mereka degradasi. Coba lah kalian bayangkan kalau itu terjadi ya kan. MU masuk Liga Champion tapi mainnya di divisi Championship. Lawak kali itu pasti. Di samping itu aku tetap respect lah sama Erik ten Hag. Meskipun sebelum match ini ada banyak rumor tentang pemecatannya, tapi dia tetap bisa fokus ke pertandingan dan bawa MU jadi juara. Memanglah prestasi MU di musim ini udah gak ketolong lah. Di fase grup Liga Champions mereka gagal lolos ke fase knockout dan bahkan finish sebagai juru kunci. Sedangkan di Liga mereka hanya finish di peringkat ke-8 dengan selisih gol -1 dan menjadi catatan terburuk MU sepanjang sejarah klub. Bahkan di wawancara si ten Hag ini juga bilang bahwa dia adalah pelatih terburuk di Liga Inggris musim ini. Tumben jujur kok bang, biasanya kok nyalahin Ronaldo sama Sancho. Tapi memang betul lah feelingku, pelatih MU ini kalau hampir dipecat biasanya tiba-tiba jago dan berhenti melawak macam si Ole kemarin contohnya. Pas mau dipecat dia hampir jadi peringkat 1, tapi pas sudah aman-aman malah kalah 6-1. Tapi aku curiganya di match ini si Guardiola sengaja kalah aja ini supaya si Erik ten Hag gak dipecat. Karena dia pikirannya makin lama ten Hag melatih MU makin sering juga kita nengok lawan MU. Bukan apa ya kan, nampak kali sengajanya. Kalian tengok aja lah di pertandingan ini.
Pemain bintang sekelas Erling Haaland dan Kevin De Bruyne bisa nggak kelihatan di match sepenting ini? Ruben Dias pun nggak dimainkan, cuma duduk di bangku cadangan. Selain alasan yang tadi, kurasa si Pep Guardiola ini juga nggak mau Ten Hag dipecat bukan karena respect atau takut tersaingi, melainkan karena Erik Ten Hag belum berubah jadi Erik Ten Rank. Selamat aku bilang buat MU ya kan, harus diakui MU nggak membiarkan City jadi juara lagi sih. Mereka nggak mau dominasi City ini terus berjalan di Inggris musim ini. Kalian tengok Madrid nggak mau City juara UCL lagi. Kalian tengok MU nggak mau orang ini bikin City juara FA Cup lagi. Tapi Arsenal aduh. Pau lah, kalian bayangkan lah kalau kemarin Arsenal nggak jadi tukang jaga piala, udah nggak punya gelar City musim ini wak geng. Udah sama levelnya macam Chelsea. Berarti musim ini rata lah pembagian pialanya ya kan. City dapat Liga Inggris, MU dapat FA Cup, Liverpool dapat Piala Kerbo, Chelsea dapat hemanya, dan Arsenal dapat segera dibubarkan. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Sekali lagi selamatlah buat MU dan fansnya di seluruh dunia ya kan. Habis ini udahlah kor-kor lagi lo orang ini ya kan. Kalah aja sombong apalagi menang. Dadah geng.